Indonesia Menyapa Pagi. Kematian seorang dokter muda saat menjalani masa internship kembali membongkar celah besar dalam sistem pendidikan kedokteran kita. Program yang seharusnya menjadi kawah candera di muka bagi dokter tersebut, kini justru sering dianggap sebagai beban kerja yang melampaui batas fisik dan mental tanpa perlindungan yang memadai. Dengan tingginya risiko kerja dan tanggung jawab nyawa, perbaikan sistem bukan lagi pilihan tetapi sebuah keharusan. Apakah sistem magang kita saat ini memang dirancang untuk mencetak dokter berkualitas atau sekedar memenuhi kebutuhan tenaga medis dengan cara yang kurang atau cara yang seperti ini? Dan itulah yang akan kami soroti dalam perbincangan kami berikutnya. Dokter magang meninggal, evaluasi sistem internship dinilai penting. Dan sebelum kami ajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama dengan narasumber, dan berikut kami akan hadirkan pernyataan Kementerian Kesehatan yang mengungkap dugaan manipulasi jadwal dokter magang di Jambi yang meninggal dunia. Bahkan dikatakan tidak pernah diberikan libur. Berikut ini. Kalau kejadian di Kuala Tungkal tidak pernah ada hari libur, Sabtu sampai Minggu mereka masuk. Walaupun di hari Minggu mereka hanya visit bangsal itu 2-3 jam, tetapi kadang-kadang menunggu DPJP. Kadang-kadang dia visit semua ruangan yang dilakukan, yang harusnya dilakukan oleh DPJP. Ini sudah 4 kali ada dokter ISIP yang wafat, sehingga ini menjadi perhatian serius Pak Menkes. Dan Pak Menkes tadi sudah menyampaikan beberapa regulasi, dan kami juga menemukan adanya beberapa kelemahan dari pelaksanaan program ISIP ini. Yang pertama tadi pengaturan jam kerja, jadi memang terdapat indikasi kelebihan jam kerja. Kemudian dari aturan kehadiran dokter ISIP ini pada stase bangsal di sana ya di Kuala Tungkal, ini on call. Jadi setelah selesai visit, dokter dia standby di rumah sakit dan atau di kos, namun umumnya peserta lebih memilih tetap di rumah sakit hingga selesai. Jadi jamnya kan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kalau yang shift malamnya jam 8 malam hingga jam 8 pagi, jadi dibagi 2 shift. Kemudian atas kondisi ini, kami kemarin menemukan dari pendampingnya ini coba bahasanya sih memanipulasi jadwal ya, presensi dari kehadiran peserta ISIP. Jadi patut diduga pendamping ini melakukan hal tersebut ya. Nah kalau kita lihat indikasi kelebihan jam kerja, boleh diklik yang kelebihan jam kerja. Ini kalau kita rekapitulasinya per jam, karena kali sampaikan oleh Pak Menkes bahwa jam kerja itu per minggu 40 jam per minggu, maksimal 48 jam. Dan per harinya nggak boleh lebih dari 8 jam ininya. Nah jadi dokter MAA selama periode Februari-April bertugas di UGD, masih terdapat jam kerja yang melebihi batas ketentuan 48 jam kalau memang itu. Indonesia Menyapa Pagi. Dokter magang meninggal dunia, evaluasi sistem internship dinilai penting. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto. Wawancara Pro 3. Pak Edi Wuryanto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Rudi. Iya, kami prihatin Pak ya dengan peristiwa yang terjadi yang di mana dokter magang meninggal dunia ini. DPR melihat insiden meninggalnya dokter magang sebagai evaluasi bagi Kementerian Kesehatan, bagaimana ini Pak? Ya saya kira semuanya prihatin ya, karena dokter Mita ini kan harusnya dia belajar mengintegrasikan semua ilmu yang diperoleh selama kuliah ke dalam dunia tatanan praktek nyata di rumah sakit, tetapi ternyata budaya, saya melihat ya budaya senioritas antara dokter Mita dengan seniornya yang membimbing selama dia di rumah sakit atau yang mendampingi di rumah sakit itu hubungan kerjanya hubungan yang tidak imbang. Jadi seringkali seniornya ini merasa dominan, merasa superior, merasa mungkin menakutkan. Sementara dokter Mita sebagai peserta magang merasa inferior, rentan, takut, sehingga takut menolak terhadap semua perintah seniornya, yang lalu dalam kondisi sakit pun dia memaksakan diri, meskipun itu tidak wajar dia tahu, tapi karena takut nanti kalau masa magangnya bertambah. Ini kan menimbulkan suasana yang tidak baik, tidak sehat, akibat hubungan antara
dokter mitra dan para pembimbingnya lah, para pendampingnya lah. Nah tentu ini menjadi penyebab sehingga jam kerjanya tidak manusiawi, beban kerjanya tinggi, supervisinya kurang, bahkan di UGD 3 bulan tidak libur itu kan dalam kondisi sakit tentu ini tidak manusiawi ya. Bahkan ini menurut saya ini eksploitasi ya. Maka ini pasti ada sistem yang harus dirubah, terutama dari kebijakan Kemenkes pasti akan kita evaluasi. Minggu depan kami akan undang Kemenkes beserta seluruh jajarannya untuk mengevaluasi ini, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Kemenkes untuk merubah sistem ini, karena internship itu merupakan bagian tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan. Yang kedua, pemerintah daerah juga harus terlibat, karena memang pengawasan perlindungan kesehatan para tenaga kesehatan itu juga merupakan bagian dari pemerintah daerah. Dia punya rumah sakit dan perangkatnya. Lalu yang lebih penting adalah ya komunitas profesi dokter sendiri melalui ID, melalui kolegium yang memang bersentuhan langsung dengan dokter mitra dan teman-teman, ini juga harus mengubah paradigma budaya senioritas sehingga ada iklim yang lebih sehat di dalam hubungan mereka, ada learning sehingga lingkungan praktek mereka positif. Ini beberapa hal yang harus dilakukan agar kasus dokter mitra itu tidak terjadi lagi. Oke, kalau begitu Pak, poin krusial apa yang dalam regulasi yang perlu untuk dilakukan revisi jika kita bicara masalah perlindungan bagi dokter-dokter magang ini? Bagaimana Pak? Yang pertama sistem magangnya ya, sistem pendidikannya ya. Jadi mereka ini kan sebetulnya sudah lulus kan. Mereka sudah dokter dan mereka sudah punya STR itu. Jadi hubungan antara dokter mitra dan teman-teman seniornya di rumah sakit itu harus diperbaiki. Dan itu harus ada SOP yang ketat itu, yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk dipatuhi oleh seluruh dokter magang dan para pembimbing klinik atau pendamping kliniknya. Yang kedua, memang jam kerjanya harus diatur. Kan di dalam Undang-Undang 13/2003 Ketenagakerjaan sudah diatur kok. 7 jam per hari, 40 jam per minggu, 8 jam per hari bagi yang 5 hari kerja, 7 jam per hari kalau dia 6 hari kerja. Ini buruh saja diatur itu loh. Apalagi ini dokter ya, seorang profesional ya. Kemudian 3 bulan tidak libur kan tidak benar ini. Bahkan kalau ada lembur pun itu dibatasi 4 jam per hari, 16 jam per minggu. Itu diatur itu di dalam Undang-Undang 13/2003 Ketenagakerjaan itu. Lalu di Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan itu bahkan diatur bagaimana perlindungan kesehatan dan perlindungan bagi semua tenaga medis dan tenaga kesehatan itu diatur, dan itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi dari norma undang-undang ini diturunkan di dalam peraturan teknisnya, yang itu tentu Kemenkes dan pemerintah daerah sampai direktur rumah sakit. Kemudian di dalam Undang-Undang Kesehatan juga ada keterlibatan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan yang mengatur bagaimana tenaga kesehatan dokter itu berpraktek, ada tanggung jawab pendidikan di situ, ada tanggung jawab menjadi pembimbing di situ. Majelis Disiplin bisa memberikan sanksi disiplin bagi semua dokter dan tenaga kesehatan yang melanggar disiplin. Ini kan juga diduga ada seniornya yang mengubah jadwal menjadi tidak manusiawi kan. Pasti itu kan ada pelanggaran disiplin bagi seniornya. Maka Majelis Disiplin harus dilibatkan dalam proses ini. Sehingga dia secara independen melakukan sidang, lalu kalau ada pelanggaran dialah yang memberikan sanksi. Lalu ID kan ada juga komite etik ya kan di organisasi profesi mereka, yaitu semua di instrumen-instrumen itu semuanya diaktifkan sehingga secara umum ada sistem yang berubah dalam internship ini. Saya akan memantau ini melalui Komisi 9 dan pasti nanti beberapa pihak terutama Kemenkes akan kita ajak bicara soal ini. Bagaimana dengan pihak rumah sakit yang memperkerjakan dokter magang mungkin melebihi dari jam kerja mereka atau melebihi jam kerja normal, Pak? Ya harus ada sanksi dong, karena setiap
kesalahan tenaga medis yang ada di situ, tanggung jawab rentengnya ada di direktur tuh, berdasarkan undang-undang kesehatan tuh. Jadi direktur itu nggak bisa lepas terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan itu sebagai konsekuensi logis tanggung jawab mereka terhadap apa yang terjadi di setiap rumah sakit, termasuk proses internship itu yang paling melekat mengawasi kan di rumah sakit. Jadi kalau menteri kan jauh kan, ini ada di Jambi, ada di rumah sakitnya, tahulah. Dan semua di rumah sakit punya kewajiban untuk menciptakan apa yang disebut dengan positif practice environment, lingkungan praktek bagi semua tenaga kesehatan yang positif. Direktur rumah sakit punya tanggung jawab positif learning environment, lingkungan pembelajaran yang positif bagi semua tenaga kesehatan termasuk dokter. Dan itu menjadi tanggung jawabnya Pak Direktur. Jadi menurut saya sangat penting para direktur itu memahami hal-hal seperti ini sehingga ke depan tidak terjadi lagi. Dan dialah yang bertanggung jawab di level depan. Dia nggak bisa ngelak. Ketika ada dokter, ada tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran disiplin, dia juga harus ikut bertanggung jawab. Oke. Kapan dalam waktu dekat tadi Pak rencananya untuk memanggil Kemenkes untuk membahas evaluasi sistem internship ini? Selasa depan kita mulai masuk masa sidang, menyusun jadwal sidang. Saya akan usulkan persoalan ini menjadi agenda sidang di Komisi 9 sehingga secara umum internship itu berjalan dengan baik. Ya. Pak Edi, bagaimana cara memastikan juga Pak penempatan dokter magang terutama di daerah terpencil itu disertai dengan jaminan keamanan bagi mereka Pak? Nah itu yang salah satu yang mau kita evaluasi kan. Sebetulnya internship itu kan juga ada keinginan negara untuk memeratakan jumlah dokter dan layanan kesehatan ya. Tetapi yang terjadi mereka seolah-olah dipekerjakan dengan biaya yang murah, kan 3 juta per bulan bagi seorang dokter kan murah toh itu. Iya. Lalu ditempatkan di wilayah terpencil untuk memenuhi kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia, tetapi perlindungannya sangat terbatas, sangat lemah. Karena itu pemerintah pusat melalui Kemenkes dan pemerintah daerah melalui bupati dan kepala dinas dan direktur rumah sakit harus betul-betul memperhatikan kasus ini sehingga jangan sampai dokter yang magang itu hanya dieksploitasi, dipekerjakan di daerah-daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia, tapi dengan kesejahteraan yang terbatas dan perlindungan yang minim. Itu yang nggak boleh. Tentu nanti kan kita evaluasi lah. Kalau di daerah terpencil, Anda bisa bayangkan ya 3 juta per bulan untuk hidup mereka di sana, ya tentu berat lah. Apalagi dengan beban kerja yang sangat tinggi. Ya, artinya terkait anggaran apakah memungkinkan untuk menaikkan bantuan biaya hidup dokter magang secara nasional, belum lagi nanti juga masalah kesejahteraan dari sisi asuransi Pak? Seperti apa? Ya soal anggaran kan bisa dibicarakan lah. Tinggal kita melihat dari sisi prioritas saja itu. Jadi menurut saya selalu kan kita bicara anggaran tidak ada. Anggaran duit banyak kok negara. Kan Presiden mengatakan duitnya banyak. Jadi tinggal mana yang penting, mana yang urgent, mana yang prioritas. Kalau memang kesehatan dianggap urgent dan prioritas, bagi saya tentu mendapat prioritas di dalam APBN. Ini soal politik aja nih, soal keputusan politik aja. Ya, baik. Kalau kembali ke bicara pencegahan ini, Pak Edi, sejauh mana diperlukan adanya sistem pelaporan mandiri, Pak, yang mungkin aman bagi dokter magang yang sedang mengalami tekanan atau bahkan mungkin dirundung dalam peristiwa-peristiwa yang sama ke depannya, Pak? Saya lebih suka pencegahan itu menciptakan lingkungan praktek, lingkungan kerja yang positif ya. Kan di dalam layanan seperti rumah sakit kan ada juga akreditasi kan. Akreditasi itu kan digunakan untuk menciptakan kualitas layanan kan. Di dalamnya ada lingkungan pembelajaran kayak internship, kayak pendidikan koas, pendidikan residen.
Ada juga tuntutan untuk lingkungan pembelajaran klinik yang positif ya. Nah di Indonesia itu lingkungan praktek dokter, lingkungan pembelajaran dokter itu negatif, buruk. Practice environment, jelek. Jadi orang merasa nggak nyaman bekerja di sana. Nah ini yang perlu diperbaiki dengan sistem akreditasi yang lebih ketat, sehingga secara umum lingkungan prakteknya para dokter dan tenaga kesehatan itu menyenangkan, nyaman, positif, hubungannya egaliter antara staf, berjalan dengan baik, tidak ada eksploitasi, tidak ada beban kerja, tidak ada risiko kerja yang malpraktek. Itu bagian dari ekosistem menciptakan lingkungan praktek yang positif. Nah ini menurut pegawainya di situ. Kalau ini bisa terjadi, maka semua dokter itu ketika praktek senang gitu loh, happy. Ketika masuk ke klinik itu merasa nyaman. Ketika residen mereka belajar nyaman. Nah di Indonesia baliknya. Ya. Dan apakah nanti DPR juga akan mengevaluasi durasi magang, Pak? Mungkin 1 tahun itu terlalu lama atau bahkan memang sudah ideal atau memang perlu dikurangi. Bagaimana, Pedi? Magang itu kan digunakan untuk bridging ya, antara berbagai macam variasi lulusan perguruan tinggi. Ada yang baik, ada yang kurang, ada yang mungkin jauh di bawah standar. Lalu ada standar pelayanan kedokteran. Nah mereka itu butuh bridging namanya magang. Jadi magang ini dibutuhkan untuk upskilling. Upskilling mengintegrasikan semua ilmu keterampilan yang dia miliki ke dalam tatanan nyata, sehingga magang dibutuhkan mungkin 1 tahun tepat itu ya. Kalau 2 tahun terlalu lama ya. Tapi setelah magang harus ada tindak lanjutnya. Jangan kemudian magang dilepas. Kan setiap mereka yang magang kan kita juga mengarahkan ke bagaimana dia setelah magang bekerja. Iya. Nah ini yang perlu diatur. Kan seringkali mereka mengatakan jumlah dokter kurang. Jumlah dokter itu sudah banyak, hanya penyerapannya yang kurang. Karena ketersediaan anggaran yang terbatas. Oke, baik. Lalu distribusinya juga tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau Menkes mau lebih pro pada kesehatan, dokter-dokter yang magang itu dia boleh ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil sesuai dengan tempat magangnya itu sebagai ASN. Gitu loh. Jadi menurut saya magang 6 bulan, magang 1 tahun itu sudah tepat. Oke. Tapi setelah itu harus diikuti dengan pekerjaan mereka yang tetap kan itu. Magang itu kan bridging kan. Jadi setelah magang kok kemudian dilepas lagi, ya apa fungsinya magang gitu. Jadi dengan kerja magang itu bagian dari persiapan mereka kerja, tapi setelah magang selesai mereka harus direkrut sebagai ASN untuk memenuhi layanan kesehatan di Indonesia. Ya, Pak Edi, kita terima dulu pendengar Pak ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan langsung. Ada Pak Sowan di Samarinda. Sowan. Iya, Pak Sowan, selamat pagi. Pagi. Iya. Salam hormat buat Pak Edi Wuryanto, Pak Edi ya. Iya, anggota Komisi 9 DPR RI. Silakan Pak Sowan. Ya. Masih melekat di ingatan kita tentang dokter yang menempuh dokter spesialis yang di Undip gitu ya. Ya. Yang tewas itu. Undip. Yang masih ingat saya itu, kita masih ingat. Ternyata kita mengharapkan itu, sering kita mengeluarkan pernyataan ini adalah mudah-mudahan yang terakhir selalu gitu ya. Tapi faktanya begini ya, kita lihat ya, orang-orang muda yang ingin membaktikan dirinya kepada Republik ini, kepada masyarakat, ternyata bisa meninggal seperti itu ya. Mahal loh, untuk mencetak seorang dokter itu bukan murah loh. Jadi saya mengharapkan sekali Pak Edi, ada tindakan tegas dari pemerintah daerah dalam hal ini. Benar salahnya pokoknya direkturnya siapa, semua kepala bidang yang bertanggung jawab di situ, termasuk pembimbingnya di sana, mutasikan semuanya. Jadi tidak ada lagi di daerah-daerah seperti ini. Kita prihatin dengan keadaan seperti ini ya. Kita betul-betul, dan tidak ada kelihatannya ending daripada persoalan, kita tidak pernah ketemu. Padahal manajemen rumah sakit itu ada. Kenapa itu seperti itu? Jadi kita Pak Edi,
kami menitipkan kepada anggota dewan, kepada yang terhormat ini, supaya bisa mengamankanlah seluruhnya, Ya. bukan hanya tenaga kerja dokter, tapi ahli-ahli dalam bidang apapun. Nanti kalau mungkin saja ya, Om Rudi dan Pak Edi, ya mungkin saja. Nanti satu ketika ada lagi nanti dokter-dokter muda yang menemukan ilmu pengetahuan yang baru tentang penyakitnya, bagaimana mengatasi penyakit yang baru. Baik. Nanti dikucilkan lagi seperti Dokter Terawan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sowan di Samarinda. Ya, silakan mungkin Pak Edi untuk bisa memberikan tanggapan apa yang tadi diharapkan atau disampaikan oleh Pak Sowan di Samarinda ini, Pak. Ya, saya setuju Pak Tuan itu. Jadi kan kadang-kadang regulasi sudah kita miliki, tetapi implementasi di lapangan kan jauh dari harapan ya. Dan itu saya setuju bahwa setiap manajemen rumah sakit harus menjadi bagian penting dari tanggung jawab untuk menciptakan pendidikan dan praktek yang baik bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Itu maka saya setuju tadi kalau itu diawasi. Kalau ada yang melanggar, maka harus ada sanksi. Dan sanksinya itu tanggung jawab rentengnya dengan diatur. Dan itu tadi, dan seluruh yang terlibat, itu bagian dari tanggung jawab. Undang-undang kesehatan yang kita bikin di 2023 juga sudah mengatakan itu. Nah, karena itu, yang bisa kami lakukan di parlemen adalah, mungkin kami bicara tidak terlalu keras gitu ya. Ya nanti akan kami perkeras itu bicara kami, karena DPR itu kan, parle itu kan bicara kan, sebagai watchdog, sebagai penjaga lah, sebagai apa, kalau rumah ada anjing yang menggonggong itu kan orang takut kali ya. Oke. Pak Edi, terakhir Pak. Tapi sebetulnya itu menjadi yang lebih penting, betul tadi, menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Pemerintah pusatnya oke, bupati juga oke, dia rumah sakit dan jajaran juga oke. Oke. Menyambung dari apa yang diharapkan Pak Sowan tadi, Pak. Komitmen Komisi 9 dalam mengawal isu ini hingga ada perubahan kebijakan yang nyata dan betul-betul hal ini tidak kembali terjadi di kemudian hari, Pak. Ya, kami harus bicara dengan Menkes kan. Kalau regulasi undang-undangnya sudah jelas. Sudah kita bahas, tinggal regulasi teknis yang mengatur tentang intensif nanti kita lihat seperti apa dan implementasinya seperti apa. Lalu nanti masalahnya ada di mana, sehingga Menkes yang menjadi leading sektor, lalu majelis disiplin dan konsil yang juga menjadi instrumen negara, kita akan coba berdayakan. Lalu yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah, apalagi RSUD itu kan bagian dari otonomi daerah kan. Untuk ada melibatkan Mendagri juga kan. Maka kita juga akan optimalkan pemerintah daerah dan Mendagri agar sama-sama terlibat di dalam menciptakan internship yang baik. Baik. Pak Edi Wuryanto, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, sehat selalu, salam sehat Pak, selamat pagi. Ya.